Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Lantir Muslidola dengan NIM 31S23030. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai difusi yang disertai dengan reaksi kimia homogen. Topik ini penting karena dalam proses industri, khususnya dalam teknik bioproses, perpindahan massa tidak hanya terjadi sendiri, tetapi sering disertai dengan reaksi kimia dalam fase Frida. Untuk mempermudah pemahaman mengenai materi ini, di sini eh, ada beberapa outline. Yang pertama itu kita akan membahas fenomena fisik yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan elemen volume sebagai dasar analisis. Setelah itu kita menggunakan beberapa asumsi penyederhanaan, lalu menurunkan persamaan menggunakan shell mass balance, dilanjutkan dengan penyempurnaan rumus dan penerapan boundary condition. Terakhir, kita akan melihat bagaimana profil konsentrasi terbentuk akibat dari difusi dan reaksi tersebut. Pada sistem ini, kita memiliki gas A yang berada di atas permukaan cairan B. Gas A akan larut ke dalam cairan B, dan selama proses tersebut terjadi difusi dari permukaan menuju ke dalam cairan. Namun, yang membedakan kasus ini adalah selama berdifusi, gas A juga mengalami reaksi kimia homogen dengan B, yaitu A tambah B menjadi AB. Reaksi ini bersifat orde satu terhadap A dan irreversibel, sehingga gas A akan terus dikonsumsi selama berada di dalam cairan. Akibatnya, distribusi konsentrasi tidak hanya dipengaruhi oleh difusi, tetapi juga dipengaruhi oleh laju reaksi kimia. Pada gambar ini, CA0 merupakan konsentrasi gas A di permukaan cairan pada Z sama dengan 0, dan AZ adalah flux molar A, yaitu jumlah zat yang berpindah dari persatuan luas per waktu. Delta Z adalah ketebalan elemen kecil. Flux ini menunjukkan arah perpindahan A, yaitu dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Dengan menggunakan elemen ini, kita bisa menyusun neraca massa untuk melihat perubahan konsentrasi akibat difusi dan juga reaksi. Diagram utama memperlihatkan dua fase, yaitu gas A di atas dan cairan B itu berada di bawah dengan batas Z sama dengan 0. Sedangkan grafik menunjukkan hubungan antara konsentrasi A terhadap jarak Z. Terlihat bahwa konsentrasi A paling tinggi di permukaan, kemudian menurun seiring bertambahnya kedalaman. Penurunan ini terjadi karena ada dua hal, difusi ke dalam dan konsumsi oleh reaksi. Gas A ini akan terus menumpuk permukaan cairan dan sebagiannya akan larut. Karena konsentrasi di permukaan lebih tinggi, maka terjadi gradien konsentrasi yang menyebabkan difusi ke dalam cairan. Gas A bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke rendah, namun berbeda dengan difusi biasa. Di sini konsentrasi A juga berkurang karena bereaksi dengan B, sehingga semakin dalam konsentrasinya akan menurun lebih cepat dibandingkan kasus tanpa reaksi. Untuk menyederhanakan analisis digunakan beberapa asumsi. Pertama, larutan gas A sangat kecil sehingga jumlah A dalam cairan tidak terlalu besar. Kedua, produk AB yang terbentuk juga sedikit sehingga tidak mempengaruhi sistem secara signifikan. Ketiga, eh, di sini konsentrasi B itu jauh lebih besar dibanding A sehingga dianggap konstan. Dengan asumsi ini, reaksi bisa saja dianggap hanya bergantung pada konsentrasi A saja. Pada slide ini, dari konsep dasar neraca massa pada elemen kecil atau disebut dengan Shelmus balance ini, persamaannya adalah laju masuk dikurang keluar ditambah dengan laju reaksi sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sistem dianggap steady state, jadi tidak ada akumulasi massa di dalam sistem.
Di sini ada flux yang masuk ke elemen kecil, ada flux yang keluar, dan adanya reaksi yang mengonsumsi ZA. Selanjutnya, setelah disederhanakan dan diambil limit, kita dapat mendapatkan persamaan perubahan flux terhadap posisi tambah laju reaksi sama dengan nol. Artinya perubahan flux difusi dipengaruhi oleh reaksi yang terjadi. Selanjutnya kita menggunakan hukum Fick untuk menyatakan flux difusi. Hukum Fick mengatakan bahwa flux itu sebanding dengan perubahan konsentrasi terhadap jarak. Artinya semakin curam gradien konsentrasi, semakin besar laju difusinya. Karena konsentrasi A-nya kecil, maka bisa disederhanakan menjadi flux hanya bergantung pada gradien konsentrasi A saja. Setelah kita masukkan ke dalam hukum Fick, kebersamaan raca massa, kita dapat persamaan diferensial utama dalam sistem, yaitu DAB D pangkat 2 CA per DZ pangkat 2 dikurang KCA sama dengan 0. Supaya persamaannya lebih mudah dianalisis, kita ubah ke bentuk tak berdimensi. Di sini ada tiga variabel penting. Eta adalah konsentrasi relatif, zeta panjang relatif, pi itu adalah parameter yang menunjukkan perbandingan reaksi dan difusi. Selanjutnya, semua variabel tak berdimensi tadi kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya. Setelah disederhanakan, kita mendapat bentuk persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan diferensial dalam bentuk tak berdimensi. Persamaan ini biasanya terbentuk karena turunan kedua dari konsentrasi relatif dikurang dengan konstanta dikali dengan konsentrasi itu sama dengan nol. Artinya bentuk solusi nanti akan berubah fungsi eksponensial. Dari hasil sebelumnya kita mendapatkan persamaan diferensial dalam bentuk tak berdimensi, yaitu D pangkat 2 eta per D zeta pangkat 2 dikurang Pi pangkat 2 eta sama dengan nol. Persamaan ini adalah persamaan diferensial order 2 linear. Untuk menyelesaikannya, kita asumsikan solusi berbentuk fungsi eksponensial. Supaya lebih mudah untuk ditulis, solusi ini biasanya diubah ke bentuk fungsi hiperbolik, yaitu cos H dan sin H. Karena cos H dan sin H adalah kombinasi dari fungsi eksponensial dan lebih praktis untuk analisis sistem difusi. Untuk menyederhanakan konstanta, kita menggunakan kondisi batas dari sistem. Boundary condition pertama itu adalah pada Z sama dengan 0, konsentrasi maksimum, artinya eta sama dengan 1. Dari kondisi ini kita mendapat hubungan C1 sama dengan 1. Boundary condition kedua yaitu pada saat Z sama dengan L, gradien konsentrasinya 0, artinya tidak ada perubahan konsentrasi di ujung atau fluxnya 0. Setelah nilai C1 dan C2 itu diperoleh, kita substitusikan ke solusi umum sehingga diperoleh bentuk akhir dari profil konsentrasi. Profil konsentrasi dalam bentuk tak berdimensi menjadi fungsi cos H. Jadi pada jadi pada analisis materi ini dapat dipahami bahwa profil konsentrasi dalam sistem tidak hanya ditentukan oleh difusi tetapi juga dipengaruhi oleh laju reaksi kimia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila masih ada kesalahan, kiranya dapat diperbaiki saat pertemuan di kelas. Sekian dan terima kasih.